saja doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Ya, karena saya dari Sumatera ya, saya orang Batak. Izinkan saya, boleh ya? Izinkan saya mengucapkan satu kata. Horas. Ya. Ini kalau kita menuju surga saat ini, kalau kapal kita begini miring ya. Kapalnya miring. Kapalnya miring ke kiri atau ke kanan ini. Ya, tak kenal maka tak sayang, dan saya percaya dan yakin dan percaya sudah ada beberapa orang dari kita ini yang kita masih saling kenal ya, Bang Angel? Iya. Tapi ada juga beberapa dari teman sini yang belum saya lihat, baru saya ketemu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Ranto Praja Hamonangan, marga saya Marbun, saya orang Batak. Nama saya terlalu panjang, Ranto Praja Hamonangan. Kalau dari Jawanya kelihatan, kalau dari namanya kelihatan Jawa ya, Ranto Projo Praja. Tapi karena terlalu panjang, marganya kadang nggak dibuat. Ya, saya sekarang sedang studi doktor di Yogyakarta. Saya pendeta dari HKBP. HKBP itu sinode terbesar di Asia Tenggara di Indonesia. Sebagai organisasi dia terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah. HKBP di Kristen kita. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Nanti kalau untuk lebih lanjut boleh kita ngobrol-ngobrol ya. Untuk itu kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Ini saya mempersiapkan yang saya belum dapat yang ini. Tidak apa-apa ya Pak. Ya, kalau begitu kita buka firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 26. Ya, Yakobus ya, kita akan membacanya secara bergantian karena ini cukup panjang. Saya sengaja memilih ini untuk kita semua, untuk menguatkan iman kita dalam setiap pergumulan teman-teman ya. Yakobus pasal kedua ayat 14 sampai dengan 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Itu baik, tetapi setan-setanku juga percaya akan hal itu dan mereka berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Jadi kamu lihat bahwa manusia diperkenalkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bersama-sama, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tadi kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan yang menjadi dasar dalam khotbah atau renungan pada hari ini. Dalam buku yang berjudul Selamat Melayani oleh Hadar Ismail, jadi satu buku menceritakan sebuah kisah tentang kepercayaan, dan tema kita hari ini adalah iman atau kepercayaan, iman kepercayaan. Dalam buku itu dikatakan ada satu kegiatan atau sirkus ya, sirkus di sebuah tempat, dan sirkus itu adalah tempat sekelompok orang menghibur orang lain. Di situ ada akrobat, ada binatang yang terlatih, ada sepeda yang satu rodanya, dan ada juga orang yang bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain hanya melewati satu tali. Nah, jadi pada satu momen itu ada seorang pria mau menyeberangi satu tali ke tali yang lain. Jadi pria itu berkata, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, teman-teman, apakah teman-teman, Bapak Ibu penonton semuanya percaya saya bisa melewati tali ini dari ujung satu sini ke ujung yang lain? Maka para penonton menjawabnya percaya. Maka pria itu melakukannya. Dia berjalan mau melintas, miring ke kiri, miring ke kanan, biasa ya, miring ke kiri, miring ke kanan. Akhirnya sampai. Lalu pria itu berkata lagi, saudara-saudara sekalian, para penonton, saya akan kembali ke ujung sana lagi. Apakah saya bisa percaya atau tidak? Jawaban penonton, percaya. Oke, kalau begitu kali ini saya akan menyeberang melintasi tali itu tidak seorang diri. Saya ingin para penonton satu orang dari sini saya gendong untuk menyeberang ke tali ujung melalui tali satu ini. Lalu pria itu meminta satu orang dari penonton, siapa yang mau ikut saya menyeberang? Sontak kondisi di tempat itu menjadi diam. Tidak ada yang mau, tidak ada yang berani. Karena kepercayaan itu seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita kan percaya, tapi ketika diajak, ayo kita nyebrang ke sana. Apakah kita bisa melewati tali ini? Orang pasti akan goyang. Ya, silakan kamu saja. Seperti itu. Dalam iman Kristen, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman adalah perbuatan, tindakan kita, perbuatan kita, bagaimana kita berbuat baik secara bijak. Karena banyak hal yang sulit kita pahami di dalam kehidupan ini, khususnya generasi-generasi yang lahir tahun 80, 90. Ada yang lahir tahun 70 di sini. Lahir 60? Enggak ya. Lahir 80-an. Generasi 90. 80, 90? 2000. 2003. 2020. Gorengan. Lahir tahun 90 ke atas. Ada
2000 ada? Enggak. Jam berapa? 2003 kan ada gorengan. Di usia memang di usia sekarang, usia yang lahir itu 90, 80, 90, 2000. Karena banyak hal yang sangat berbeda di masa yang sebelumnya. Karena bisa dibilang lahir di masa teknologi yang sangat pesat ya. Mungkin kadang joke-nya lah, kamu aja lahir di download gitu. Iya, beda sama yang sepuh, kakek buyut kita mungkin dan sebagai generasi masa penjajahan ya, sisa penjajahan mungkin lah 50, 60, 70 pasca kemerdekaan. Nah, banyak hal yang sulit kita pahami dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya pribadi lepas pribadi di tempat ini kita ada mengalami atau melewati masa-masa yang sulit itu. Kita pahami. Di saat itu terjadi, maka imanlah yang menjadi pegangan. Di saat kita tidak bisa pegang prinsip-prinsip, di saat kita nggak bisa pegang janji-janji, di saat kita tidak bisa pegang kesepakatan-kesepakatan, maka yang bisa kita pegang adalah iman. Yakobus adalah salah satu kitab dari Perjanjian Baru setelah Ibrani dan sebelum Petrus. Jadi Ibrani, Yakobus dan 1-2 Petrus. Tujuan dari kitab ini adalah membimbing anggota jemaat keluar dari kesalahannya, kekurangannya, menuju hidup yang benar, hidup yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita baca seluruh kitab ini, kita akan mendapatkan tema-tema seperti kekayaan, kemiskinan, godaan, perbuatan baik, prasangka, iman dan perbuatan. Ini bagian yang kita baca saat ini. Ada juga tentang ucapan, ada juga tentang kebijaksanaan, ada juga tentang pertengkaran, ada juga tentang angkuh, rendah hati, sabar, tentang doa dan sebagainya. Jadi salah satu tujuan dari kitab ini adalah menuntun umat yang percaya keluar dari masalah-masalah yang ia hadapi, dari problem-problem yang ia hadapi. Teman-teman di sini sudah ada yang punya anak? Oh, sedang berencana ya? Iya, bagus berencana. Pak Agil, real udah? OTW. Launching. Nanti undang saya ya. Belum ada yang punya anak? Belum ada yang sudah punya anak? Masih muda semua. Anak kucing nggak? Anak kucing. Yang sudah berkeluarga? Sudah. Ada berapa? Boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Dengan pasangannya di sini. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Iya. Mungkin yang sedang berumah tangga, bukan sedang ya, sudah berumah tangga, pasti menunggu tagihan setiap bulan gitu. Menunggu ada buah hati, anak yang dalam iman Kristen kita pahami sebagai berkat ya, sukacita. Itu adalah harta yang paling Cemara. keluarga Cemara ya. Pohon Natal. Nah, seandainya ketika nanti, amin, diberi anak, terus tiba-tiba Tuhan bilang, Bu, Pak, korbankan anak. Apakah Bapak Ibu melakukannya?
pasti yang pertama kita bingung. Masa Tuhan menyuruh mengorbankan anaknya? Tapi itu terjadi pada siapa tadi? Ayat berapa tadi? Nama anaknya Ishak. Iya. Ayat berapa tadi, Pak? 2. Coba kita bersama-sama baca 3:21 ya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Bagaimana ketika itu terjadi? Kita udah menunggu, terus diberi waktu menunggu, pasti kita meminta sama Tuhan. Tuhan, kita pasti berpikir, masa begini harus kami hadapi dalam keluarga kami? Pasti iman kita mempertanyakan itu. Tapi gambar ini kita tidak sedang untuk membuat Bapak Ibu menjadi seperti yang dihadapinya, karena beda orang, beda pengalaman, beda orang, beda kisah, beda orang, beda ukuran sepatunya. Kalau istilahnya, kalau bahasa Jawanya sawang sinawang ya. Sawang sinawang bahasa Indonesia saya tidak tahu, tapi artinya kita nggak bisa membandingin diri kita itu kepada diri orang lain. Setiap kita berbeda, tantangan kita berbeda, yang kita hadapi berbeda. Yang kita lakukan apa ketika dalam keadaan seperti ini? Just do it. Just do it. Lakukan ketika engkau berada di tempat yang tepat, dalam iman yang benar. Lakukan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau benar-benar jatuh. Kalaupun engkau terjatuh, ya, kalaupun engkau terjatuh, engkau tidak akan pernah benar-benar terjatuh. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membantumu, Tuhan akan menuntutmu. Kalau kita baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bingung. Kenapa? Karena ditulis di situ hal-hal yang mungkin menyakitkan, mungkin aneh, mungkin kenapa seperti ini gitu. Kenapa kita mencatat adanya pembunuhan? Kenapa di Alkitab dicatat ada yang lain menyakiti yang lain? Kenapa di Alkitab tidak yang indah-indah saja? Pasti pernah kita berpikir seperti itu ya. Karena apa tujuannya? Supaya kita belajar dari kesalahan. Dari situ kita belajar, dan Tuhan memberi contoh bahwasanya ketika engkau berada di jalur yang benar, di jalur yang tepat, di rel yang sesungguhnya, ketika ada tantangan yang kau hadapi, pakai imanmu. Kita berpikir, justru pikiran kita itu membuat kita seringnya terjatuh. Ya, overthinking. Akhirnya yang namanya sudah over pasti tidak baik ya. Bisa. Just do it, lakukan ketika engkau sudah ada berada di tempat yang tepat. Iman yang benar. Saat ini engkau berada di tempat yang sesungguhnya, yang seharusnya. Imanmu, pegang imanmu. Tentu kita tidak tahu apa yang sedang teman-teman hadapi, berbeda-beda. Jadi pakai imanmu. Ketika engkau bingung, nggak tahu ini harus bagaimana Tuhan, pakai imanmu. Berdoa, minta bagaimana seperti ini. Dan yang kedua, itu yang pertama iman, lakukan just do it. Yang kedua adalah dilayakkan. Dilayakkan itu bagaimana? Bagaimana seandainya ketika teman-teman melihat ada seorang yang bernama Rahab, yang kegiatannya, kelakuannya, kehidupan
kehidupannya adalah sebagai wanita, terus dianggap melakukan sebuah hal yang baik, dianggap melakukan sebuah perbuatan yang benar karena dia membantu menyelamatkan pengintai atau mata-mata ketika mau ditangkap. Ayat berapa itu? Ayat 25 kalau tidak salah. Coba ayat 25 kita baca bersama-sama, 3-2 ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempunyai orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Tanda tanya. Artinya memang itu penegasan bahwa perempuan itu, Rahab, karena perbuatannya, ya. Artinya apa, teman-teman? Gak ada satupun dari kita ini yang layak. Artinya apa? Gak ada satupun dari kita ini yang bersih. Gak ada satu dari kita pun yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak ada kesalahannya satupun. Apakah yakin ada di antara kita di sini yang tidak ada satupun kesalahannya? Amin. Ini mengakui yang ada atau yang tidak ada? Ada ya. Apakah kita bisa menjamin satu hari ini saja? Hari ini kita mundur ke setahun kebelakangan. Apakah kita tidak ada melakukan sebuah perbuatan yang salah? Ada. Banyak. Termasuk saya. Setidaknya kadang saya salah melihat jadwal. Kampus. Kadang-kadang kesalahan itu terjadi di luar dari kemampuan kita. Hanya ada istilah human error. Makanya di sini dilayakkan. Itu yang kedua. Dari kisah ini kita bisa ambil dilayakkan. Yang kita bisa lakukan adalah lakukan yang baik. Bisa menolong orang, bisa membantu orang, bisa mendoakan sesama, bisa menyupport teman kita, bisa mendukung teman-teman kita. Lakukan. Nanti Tuhan yang menilai. Jangan karena sebuah kesalahanmu, karena ada yang kurang darimu, engkau menjadi menjauh dari kebaikan itu. Ya. Jadi teman-teman, kalaupun ada yang pernah salah, ada yang kurang tepat, jangan itu menjadi penghalang untuk berbuat baik. Ya. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Situ. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah iman yang hidup. Iman yang hidup artinya begini, iman itu memang kita hidupi. Yang pertama tadi just do it, yang kedua yang dilayakkan, yang ketiga iman yang dihidupi. Yang hidup itu begini. Ilustrasinya suatu ketika di kolam renang. Ini ada orang tua membawa anaknya masih kecil. Kalau sudah bisa jalan, umur 6 tahun udah bisa jalan belum ya? Sudah. 6 tahun udah bisa jalan ya? Lari ya? Dia lari. Sama orang tuanya pergi ke kolam, diajak ke kolam renang. Kolam renang, orang tuanya di bagian yang ke dalam. Dia sudah lama, anak yang bisa jalan ini, bisa lari ini sudah di kolam. Orang tuanya manggil. Contohnya anaknya Ragil gitu ya. Ragil. Kalau di kolam kan sudah mandi gitu. Anaknya percaya aja. Datang dan melompat. Dia nggak mikir itu kolam dalam. Dia nggak mikir nanti tenggelam. Nggak mikir nanti hanyut. Yang dia pikirkan apa? Di situ ada bapak, ya, ada Ragil.
Begitu juga kita, iman yang hidupi. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, menolong kita, memampukan kita di dalam satu hal, diberi kesempatan, diberi peluang, apa yang harus kita lakukan? Just do it. Lakukan. Urusan yang lain nanti Tuhan yang tentukan. Kita lakukan yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam buku yang berjudul Faith in Action, Richard Dawley mengatakan ada banyak tentang iman dalam Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab itu ada banyak, tidak hanya teks yang kita baca hari ini, saat ini. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan hidup hanya oleh iman, bukan karena kekuatan kita. The righteous will live by faith. Di dalam Lukas 7 ayat 50, seorang wanita yang berdosa, Yesus mengatakan, your faith has saved you, go in peace. Di dalam Lukas 8 ayat 48 juga wanita yang pendarahan, daughter, anak perempuan, your faith has healed you, go in peace. Tuhan Yesus katakan, nyembuhkanmu. Di dalam Lukas 18 ayat 42 juga, seorang yang buta meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus di tempat itu pada saat hari itu, dan dia mengatakan, receive the sign, your faith has healed you. Imanmu yang menyelamatkan, kalau dia buta. Wanita yang pendarahan sakit, sembuh. Itu iman. Begitu juga dalam buku What is the Real Christian? Judulnya seperti itu. What is the real Christian? Apa? Kristen yang real, nyata, benar itu bagaimana? Dikatakan bahwa salah satunya ya, leave no doubt, tidak ada keraguan. Iman adalah murni tanpa ada keraguan, lakukan dan perbuat. Pakai iman. Memang di dalam kehidupan ini kadang, dan saya yakin teman-teman dalam pekerjaan pasti banyak ada tantangan-tantangan. Pakai iman, ya. Ketika bekerja sebagai resepsionis atau bekerja di bidang lain, nggak tahu kenapa tiba-tiba pasti aja ada gitu. Tiba-tiba nanti yang ada yang nelpon marah-marah. Ini bagaimana gitu. Saya yakin itu. Ini bagaimana? Pakai iman. Tenang hadapi. Atau yang lain di rumah udah capek kerja dari kantor di sini, ketemu sampai rumah, pengennya rebahan, istirahat, tapi yang didapat adalah ya yang lain-lain. Pakai imanmu. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan kasih solusi. Persoalannya bagaimana kita melewati hal tersebut. Dalam bidang apapun selalu ada proses. Tidak ada langsung naik ke atas. Tidak ada langsung lulus kuliah dari S1 menuju S2. Dari S2 menuju S3. Sudah S3 pensiun. Postdoc namanya, postdoktoral. Setelah dari situ pensiunnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, teman-teman, dalam iman kita harus kita pegang ya. Ketika ada yang kita hadapi, ketika kita sedang bersukacita, ketika berduka cita, ketika menghadapi masalah, ketika mendapat anugerah, ingat BPJS. Apa ini? Berharap pada Yesus. Kita ulangnya, BPJS berharap pada Yesus. BPJS saja. Jadi kita pakai kata-kata sederhana ketika ada BPJS. Dan ingat, BPJS kalau kita sakit kita pakai BPJS. Tapi dalam iman Kristen kita harus pegang, berharap pada Yesus saja. Amin. Kita bersatu dalam doa.